Ponnya di Baik. mute. Betul, di mood ya. Buat ponnya di mood gitu. Nah, oke. Boleh, Chef dibuka dulu mungkin Baik. informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat bergabung di kelas Excel pada malam hari ini. Kelas Excel pada malam hari ini akan dipimpin oleh Kak Naufal. Kepada Kak Naufal dipersilahkan. Baik, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah sempetin hadir di hari ini. Nah, khususnya buat teman-teman yang baru pulang kerja atau teman-teman yang beraktivitas seharian ini. Nah, di kelas Excel ini teman-teman kita bakal bahas dulu latihan satu dan pembahasan latihan satu. Memang sesinya kali ini batch-nya dimulai di hari Jumat gitu. Kalau hari Kamis kita bakalan ada kok gitu, ada Kak Yuni aman ya, gitu ya. Biasanya sesi satu dulu, sesi hari pertama tuh di hari Kamis, jadi bisa 2 jam langsung gitu ya. Tapi hari 1 jam. Tapi saya bakal manfaatin ya, saya bakal manfaatin bener-bener buat waktunya sekompak mungkin, gitu ya. Tapi nggak buru-buru juga, gitu ya. Karena kita bakal ada pertemuan-pertemuan selanjutnya dengan saya di hari Kamis minggu depan. Oke, baik. Kemungkinan kalau juga ada tambahan, ya, kayak saya bakal bilangnya, kalau ada pertemuan tambahan di luar sesi yang ada, gitu, pasti saya kabarkan. Biasanya ada pertemuan. Nah, baik, teman-teman, sebelum kenalkan, nama saya Noval, gitu. Kalau dalam Excel saya itu pakainya buat bisnis analis, gitu ya, sama buat analis. Nah, analis waktu itu di Kementerian PDTT, ya, PDTT itu Perdesaan, Transmigrasi dan Daerah Tertinggal, gitu ya, kayak Kemendes, gitu. Kalau sekarang dipecah lagi jadi 3 gitu. Nah, itu pengalaman kerja untuk pakai Excel-nya, teman-teman. Di bisnis juga sama. Jadi buat teman-teman yang nanya tentang akunting nanti, itu nggak masuk ke saya ya. Yang akunting nanti nggak masuk ke saya, karena rada bisa saya bisa analis, atau teman-teman yang admin masih masuk ke saya. Yang admin, ya yang administrasi masih masuk ke saya. Gitu ya. Atau analis masih masuk ke saya. Atau analis di kementerian ya, setidaknya yang pakai pivot, atau pakai VLOOKUP, lookup gitu. Nah, baik. Di sini teman-teman, di file latihan satu ini, ya, saya bakal bahas dari paling awalnya dulu, teman-teman. Ya, awalnya dulu, teman-teman. Ya, saya bakal bahas, saya jelaskan dulu. Nah, awalnya dulu, teman-teman kenalin dulu nih, sama yang namanya, pertama, di Excel, ya, kotak-kotak kecil ini, kotak-kotak kecil ini, namanya adalah sel. Ya, sama kayak kita kalau belajar biologi, jaringan terkecil, ya, eh, jaringan terkecil dari manusia adalah sel. Sama di Excel juga sama. Ya, di ini terkecil ya, inputan terkecil itu ada di sel, teman-teman. Nah, sel ini kalau udah dua begini, jadinya range. Jadi range itu kumpulan dari beberapa sel. Nah, itu ada istilahnya dua ya. Pertama sel dan range. Nah, nanti ya range itu ada istilahnya macam-macam. Ya, begini range, ini range, ini range. Range itu itunya lebih dari satu sel gitu ya. Range dapat berbentuk kolom, ya, kolom itu dari atas ke bawah, dapat berbentuk baris, ya, atau dapat berbentuk daerah nih. Segini range-nya. Yang nantinya kalau ditambahkan border, range itu bisa berbentuk table, gitu ya. Nah, range ini punya beberapa istilah lain atau sinonim. Ya, yang pertama adalah reference, ya, yang kedua adalah array. Jadi range, array, sama reference itu sama. Oke, sampai sini aman tentang istilah-istilah dan bedain kolom dan baris. Kira-kira ada kendala nggak kira-kira? Aman Kak. Aman ya? Baik, saya lanjut lagi. Nah, kalau saya kecepatan kabarin ya. Nah, biasanya kalau di Excel itu kita mulainya memang dari D4 atau dari B4 atau dari C4. Pokoknya nggak terlalu mojok kiri banget gitu ya. Nanti teman-teman bakal saya ajarin buat ngeprintnya gitu ya. Ngeprint di Excel tuh kayak gimana biar agak rapinya. Nah, tapi gini, eh karena ini hanya latihan, saya bilangnya gini, karena ini hanya latihan, kita bakal mulai dari A1, teman-teman. Ya, kita bakal mulai dari A1. A1 itu apa sih, Mas? A1 itu adalah titik koordinat, ya, kolom A baris ke satu. Kolom A baris ke satu. Ini A1. Karena ini karena ini untuk latihan, jadi kita mulai dari A1 ya. Tapi khusus untuk latihan aja ya. Kalau teman-teman nanti di real case-nya, teman-teman mulai dari D4 lah setidaknya. Biar rapih gitu. Tapi sebenarnya A1 pun nggak masalah gitu ya. Paling kalau di print baru teman-teman D4. Kalau itu nantinya buat di print ya gitu. Nah, tapi kan sekarang jarang printan ya. Jarang print dan sebagainya. Ya, sekarang semua serba digital. Nah, teman-teman, ya, dari A1 dulu, kita bikin judul kolom. Jadi kalau kita mau bikin table, kita bikin dulu judul kolom. Judul kolom ini, ya, disebutnya header. Sekali lagi, judul kolom ini disebutnya header.
Oke ya, nanti ketika teman-teman sertifikasi gitu ya, teman-teman nanti jawab gitu ya, header tuh judul kolom. Nah, judul kolom saya mulai dari paling kiri dulu. Nah, nomor. Sebenarnya kalau teman-teman nanti mau langsung isi di sini, Mas, saya nggak mau isi bareng Mas deh. Saya mau isi langsung di sini, boleh. Tapi kalau teman-teman mau isi bareng saya, boleh tambahkan sheet atau lembar kerja baru. Gitu ya, tambahkan sheet di sini, nanti teman-teman bakal ke sini juga guys. Kayak gitu ya. Nah, kalau teman-teman klik tab, nanti bakal ke kanan sendiri, NPM. Diisi dulu untuk teman-teman belajar dulu, kita input headernya dulu. Nanti cara rapihinnya kita manual dulu ya. Kita manual dulu cara rapihinnya teman-teman. Alamat dan saya lebih prefer manual ya, nomor telepon. Oke, teman-teman input dulu semua header yang ada di sini. Header tuh judul kolom ya. Input dulu semua judul kolomnya yang warna hitam ini nih. Nomor, NPM, nama siswa, tempat lahir. Boleh diinput dulu. Nanti kalau sudah kabarin saya. Kalau sudah diinput seperti ini nih. Kalau teman-teman udah nginput, Mas saya udah isi semua. Sebenarnya nggak mesti lengkap ya. Misalnya teman-teman mau tanggal lahir gini, tanggal lahir. Terus tempat lahir kayak gini. Gitu. Itu juga boleh banget. Oke, clear sampai sini? Kecepatan nggak saya jelasin ya? Iya, Aman ya? kecepatan. Aman, Kak. Kecepatan di bagian mana, Mas? Iya, langsung ngikutin aja. Langsung ngikutin aja. Dibikin judul volume dulu. Oke. Kecepatan. Aman ya? Oke, baik. Saya ulang ya. Jadi teman-teman, ya. Jadi teman-teman tuh tinggal nginput namanya ini. Ya, pertama, misalkan teman nomor. Nomor titik. Nanti klik tab NPM. Nama mahasiswa. Nah, sebenarnya teman-teman nggak mesti ngikutin ini isiannya. Contoh nama mahasiswa. Teman-teman bisa cuma nama doang, nggak masalah. Gitu. Tempat lahir. Misalkan TMPT lahir. Atau misalkan ya tempat lahir lahir gitu ya, atau misalkan tanggal lahir deh, tanggal lahir teman-teman ganti cuma jadi lahir gitu, ini juga boleh gitu ya, jadi nggak mesti lengkap ya. Terus nomor telepon jadi nomor HP gitu, ini nggak apa-apa. Yang penting ya outputnya di pertemuan hari ini teman-teman bisa buat table dan bisa statistika dasar dalam Excel, yaitu di latihan 1 nomor 1 dan latihan 1 nomor 3 gitu. Oke, Kak Nana kira-kira aman? Enggak kok, nggak ketinggalan jauh. Belum ada, nanti di akhir ya. Ini zoomnya pakai laptop. Betul. Oke, aman? Karena teman-teman yang ini gimana yang lain boleh responnya di kolom chat aja ya. Gimana? Clear? Aman ya? Oke, sambil nungguin teman-teman yang lain masih input yang baru join ya, kita langsung mulai input angka. Nah, saya izin ya buat teman-teman yang udah mahir duluan, saya izin dari dasar banget gitu ya. Karena sesuai janji diajarin dari nol banget. Nah, jadi Oke. teman-teman ya, di sini kita bakal nginput nomor. Ya, ada dua cara nginput nomor. Ya, ada dua cara input nomor. Yang pertama, cara cepatnya itu bisa pakai autofill. Bisa pakai autofill. Autofill itu ya kita pakai jika nomornya ya kurang dari 30. Idealnya. Tapi ini subjektif ya. Gitu. Teman-teman, Mas saya 100 pakai autofill nggak masalah. Oke, boleh. Tapi saya bilang idealnya 30. Gitu ya. Maksudnya begini, teman-teman. Contoh, ini 1 sampai 10. Kita bisa pakai autofill aja. Cara yang pertama. Nah, cara pakai autofill, yang pertama bikin 3 titik start. Bikin 3 titik start. Gitu ya. Nah, kesalahannya, kalau baru belajar Excel, dia seperti ini. Dia satu, nanti dia langsung kayak gini nih. Lihat ya. Dia langsung kayak gini. Nah, ini salah. Gitu ya. Jadi baiknya bikin dulu 3 titik start. Kalau 1 sampai 10, berarti 3 titik startnya berapa? 1 sampai 10 titik startnya berapa? Kalau 1 sampai 10, 3 titik startnya berapa? 1 sampai 3. Jadi teman-teman input dulu 1, 2, 3. Oke, sampai sini udah clear? Buat Kak Ica bingungnya di mana? Ini langsung praktik ya. Kok Kak Ica mau nonton dulu nggak apa-apa. Jadi teman boleh praktik langsung, boleh teman-teman nonton dulu. Jangan, Kak, sejam ini saya mau full nonton dulu, nggak apa-apa. Nanti ada recordingnya kok. E-booknya juga ada, video materinya juga ada. Mirip-mirip video materinya, cuman beda nggak sedetail di Zoom ya. Video materinya nggak sedetail di Zoom. Gitu. 1, 2 juga bisa, 1, 2 juga bisa. Tapi ideal 3. Belum mas, belum absen. Ulangi lagi kak. Oke, jadi kalau kita mau pakai video autofill ya, kita bikin dulu ideal 3 titik start ya. 2 sebenarnya bisa. Ya, jadi
1, 2, 3. Bikin 3 titik start dulu. Oke, sampai sini aman. 3 titik start ini dulu. Clear ya? Nah, nanti teman-teman, ya, di bagian kotak kubus kecil ini, ada yang namanya fitur autofill. Di kotak kubus kecil ini, yang warna hijau, tunggu saya bunderin dulu. Nah, oke, saya bunderin dulu. Di sini ada yang namanya fitur autofill. Ini fitur autofill. Gitu ya, ini namanya autofill. Jadi kalau teman-teman nanti saya bicara autofill, ini ya, ini namanya autofill. Ya, dia bakal ngikut ke urutan sebelumnya, gitu ya. Jadi teman-teman, kita tinggal klik autofill-nya, klik kiri, diseret sampai 10. Oke, aman sampai sini. Angkanya bisa diganti. Oke, ini default ya. Angka itu penempatan kiri kanannya default. Aman ya. Nah, nanti saran saya kalau buat penomoran angka bukan di kanan, tapi rata tengah, rata tengah. Oke, gimana? Ada yang kendala? Ada yang bilang mas ada kendala. Pada kendala bakal saya persilakan share screen, gitu. Clear ya? Kasih Ya. hawa aman ya. Kak, mau tanya kalau Excel Advance itu oke. Advance tuh nanti ya di minggu-minggu 2, 3 tuh di Advance. Ulang titik 3 tadi, Bang. Oh, 3 tadi ya. Jadi 1, 2, 3 dulu di input ya. Terus teman-teman klik autofill. Autofill yang ini. Nggak ada suara. Autofill yang ini ya. Autofill yang kotak kubus kecil ini autofill. Diklik, diklik kiri, terus urut sampai ke bawah. Oke, aman? Nama mahasiswa itu tinggal dilebarin, Kak. Kak Dinda, tinggal dilebarin kayak begini. Tuh, dilebarin gini aja. Gitu. Jadi kalau misalkan Kak Dinda bilang, Mas, saya nama mahasiswa kepotong kayak gini. Tinggal dilebarin ya kalau kepotong gini. Kalau autofill tanpa pakai mouse, gimana, Kak? Pakai touchpad paling. Nggak bisa ya, kalau nggak pakai mouse, pakai touchpad paling. Kalau nggak pakai touchpad nggak bisa. Pivot minggu kedua kita udah belajar, Mas Rizky. Gitu. Ya, sebenarnya karena hari ini agak cuman satu ini, ya, cuman 1 jam, jadi kita agak, eh, saya nggak bisa jelasin pivot lebih panjang. Gitu. Tapi nanti saya bakal jelasin pivot yuk. Terus saya bikin videonya juga. Oke, clear ya. Kak, kadang pas lebaran susah. Susah di mana? Belajar VLOOKUP VLOOKUP. Saran saya hari Kamis pada datang ya. Kamis itu VLOOKUP VLOOKUP dan pivot table. Saran saya Kamis teman-teman pada datang ya. Kamis minggu depan malamnya. Karena itu belajarnya banyak banget. Kita bakal belajar VLOOKUP VLOOKUP dan pivot table. Gitu. Di hari ini sebenarnya dasar, tapi saran saya juga tetap dengerin. Karena ada yang, Mas, saya padahal udah tahu advance-nya, tapi kok baru tahu ya tentang ini. Gitu ya. Banyak hal yang nanti teman-teman bakal tahu. Oke, saya bakal kasih intermezzo banyak. Nah, lanjut ya. Oke, baik. Selanjutnya teman-teman, ya, ada cara kedua. Cara kedua itu bisa pakai namanya fitur fill. Fitur fill. Nah, fitur fill ini contoh gini. Buatlah nomor 1 sampai 1000. Buatlah nomor 1 sampai 1000. Ya, 1 sampai 1000, teman-teman, ya, teman-teman diminta buat 1 sampai 1000. Ya, teman-teman bisa yang pertama bikin dulu ya, atau input dulu titik startnya. Input dulu titik startnya. Jadi teman-teman 1 sampai 1000 titik startnya berapa? 1 sampai 1000. 10, Berapa? 10, 1 sampai 1000 titik 10, startnya. Satu sampai 100 seribu, sama 10, 1 satu sampai sampai 10, sepuluh enggak. 1 sampai 100, Paling awalnya aja, paling awal. Angka berapa paling awal? Paling atasnya angka 5, 5. Angka satu, angka satu ya, paling awal angka satu ya. Jadi cukup awalnya doang, satu enter, gitu. Oke, clear? Is oke. Yang udah jawab salah, thank you ya. Yang udah jawab, thank you ya. Nggak apa-apa salah. Namanya juga belajar gitu ya. Thank you ya. Clear ya. Jadi bikin dulu titik startnya, ya, gitu ya. Table otomatis ALT HOI. Tunggu ya. ALT HO. Tapi saya lebih prefer pakai manual ya. Nanti sama ke Hesti. Saya prefer pakai manual. Kalau kalau saya yang jelasin ya. Nah, satu dulu dibikin, nanti di enter.
nanti teman-teman ke bagian tab home. Ini namanya tab ya, tab home, tab insert, tab draw. Tab home ini biasanya buat perataan, ya, buat ganti tipe data, ya, atau formatting data, gitu ya, atau kita buat merapihkan sel atau table, ya, atau ngebuat table itu di home, ya, termasuk juga nginput, ya, nginput itu di home biasanya, gitu. Nginput yang di dalam Excel ya, bukan nginput gambar atau grafik, gitu ya. Kalau nginput gambar atau grafik di insert. Jadi teman-teman di home, ya, input itu di bagian sini, di bagian field. Kelihatan nggak? Ini yang pakai spreadsheet nggak bisa ya, ditonton dulu. Ya, yang pakai spreadsheet ditonton dulu. Karena saya nggak tahu di spreadsheetnya gimana. Tapi setahu saya nggak bisa spreadsheet. Nah, klik fill. Ya, klik fill udah. Fill itu kan bahasa Inggrisnya apa? Isi kan? Nah, fill itu kan isi. Isi, nanti series. Series itu apa artinya? Series itu kan berjenjang. Oke? Series itu kan artinya berjenjang. Oke, sampai sini sudah sampai sini? Sudah sampai series belum kira-kira? Sudah. Oke, aman? Belum. Yang belum aman di mana, Mbak, kira-kira? Kak, tadi awalnya gimana, Kak? Jadi kan Oke, kita satu dulu, habis itu pencet seri biar muncul series tuh gimana ya, Kak? Saya lupa. Tadi saya putus-putus. oke, baik. Saya ulang lagi ya. Jadi, cara yang kedua ini, kita cukup input titik startnya ya. Oke, jadi kita cukup input titik startnya. Nah, titik start 1 sampai 1000 itu berapa, Mas? Kira-kira. 1 sampai 1000, titik start Satu. itu berapa? Satu kan? Satu. Nah, jadi kita cukup input angka 1. Ya, kalau tadi yang pakai autofill, kita input 3 step awal. Ya, 3 step awal kita input. Sebenarnya 2 step awal bisa. Tapi di beberapa Excel, pengalaman saya 2013 itu butuh 3 step awal. Gitu ya. Jadi saya bilang enaknya 3. Gitu ya. Nah, nantinya kita udah input nih, kita klik enter, ya kita klik lagi angka 1 ini, kita klik bagian editing field series ini, teman-teman. Klik series di sini. Aman nggak? Klik series di sini. Udah ketemu di kolom home ya, di kolom home, tabnya di editing, sorry, ribbonnya di editing, ribbonnya di editing, klik bagian fill. Tandanya kurang lebih kayak gini. Fill itu kan artinya isi. Jadi teman-teman kalau udah bisa bahasa Inggris basic enak. Makanya kita bonusin basic English ya, teman-teman. Jadi fill tuh series. Series itu kan berkelanjutan, berjenjang dan sebagainya. Pilih series. Nah, kurang lebih sampai di sini. Sampai sini ada yang ketinggalan nggak? Masnya tadi masih ketinggalan nggak kira-kira? Nanti saya teman-teman jangan ikut praktek dulu. Saya kasih waktu teman-teman 1 menit buat praktek. Sekarang saya izin minum ya. Mungkin batuk ini. Oke. Aman ya? Sampai sini clear? Nah, jangan ikut praktek dulu, ya. Dengerin penjelasan saya dulu, nanti teman-teman boleh ikut praktek. Ketika teman-teman udah clear penjelasannya. Lihat teman-teman. Ya, di sini, ya, di sini teman-teman, ya, teman-teman lihat deh di bagian sini. Sorry, saya tutup ini. Nah, di sini ada yang namanya series in. Ya, series in ini apa sih, Mas? Series in ini adalah cara kita nginputnya. Cara kita nginput. Cara kita menginput. Ini series in. Oke. Nah, cara kita menginput ada rows, ada kolom. Ya, tapi kita lihat dulu. Kita kan mau 1 sampai 1000-nya kemana? Oke, 1 sampai 1000 misalkan ke bawah ya. Sepakat ke bawah ya. Ke bawah. Ya, stop value dipasang 1000. Kalau teman-teman pilih rows, rows ini apa sih Kak? Rows ini baris. Oke, baris itu yang mendatar atau yang tegak tadi. Ada ingat nggak? Yang datang dari awal, yang zoom datang dari awal. Tegak atau mendatar? Horizontal, mendatar ya, mendatar. Jadi kalau teman-teman bikinnya rows, pilihnya rows, nanti 1000-nya gini. 1, 2, 3, 4, tek, 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 sampai 1000. Bakal menyamping.
Kalau teman-teman pilihnya baris. Oke, sampai sini clear? Atau saya terlalu ini nggak? Terlalu kurang jelas atau kira-kira Mas, Clear, clear. saya masih kurang ngerti. Clear ya? Kalau saya kecepatan kabarin ya. Clear ya? Nah, selanjutnya ada lagi column. Column ini teman-teman, ini artinya kolom. Kolom. Ya, kolom ini dia ke bawah. Jadi 1 sampai 1000-nya bakal begini. 1 sampai 1000-nya bakal begini, teman-teman. Oke, karena kita mau 1 sampai 1000-nya ke bawah, kita pilihnya rows atau kolom yang kita pilih. Kolom. Kolom ya, pilihnya yang kolom. Gitu, itu baru series in. Nah, sekarang ada tipe data. Nah, tipe data, nah ini biasanya yang udah sering pakai Excel, kadang masih agak keliru di tipe data. Gitu, tapi nggak apa. Ini tipe data. Nah, tipe data, ya, kalau misalkan date, ini tanggal. Ya, kita bakal ngisi tanggal nanti ya di next pertemuan. Makanya hari Kamis teman-teman baiknya ikut. Ya, karena itu sesinya yang paling bagus. Ya, karena 2 jam gitu. Nah, di growth ini apa sih Mas? Growth ini eksponensial. Saya nggak jelasin sekarang. Ya, kita juga nggak kepake di administrasi. Ya, kita juga nggak pakai di yang kerja di administrasi. Ya, kecuali teman-teman di saintis. Kayak teman-teman dosen, ya terus saintis teman-teman bakal kepake growth ini. Nah, nah kita bisa pakainya adalah linear. Jadi kalau kita yang di administrasi, ya atau kerjaan biasa yang umum itu pakainya linear. Linear itu artinya pertambahannya tetap. Pertambahan tetap teman-teman. Autofill nggak bisa ya, karena kita pakai ini, ya nggak bisa pakai autofill. Nah, pertambahannya tetap. Jadi teman-teman selalu pilih linear, karena artinya pertambahannya tetap atau konstan. Atau konstan. Jadi kalau teman-teman dulu pernah belajar di SMA atau SMP, ya atau di SMK, ya di matematika dasar, ya persamaan linear ataunya kan grafiknya kurang lebih kayak gini kan. Karena pertambahannya tetap konstan, ya kemiringannya sama di tiap titik, gitu ya. Itu artinya dari linear. Jadi teman-teman kali ini pilihnya adalah kolom, series in-nya, tipenya linear, stop value-nya 1000. Oke, sampai sini bisa dipahamin, nanti klik OK, begini hasilnya. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Oke, ada yang mau ditanyakan dulu, saya coba ke sini lagi, biar teman-teman praktekkan. Teman-teman boleh praktekkan kurang lebih 1 menit, nanti kalau aman, bilang aman, kalau minta ulang, Mas, saya mau diulang. Boleh on mic, boleh teman-teman juga di komen. Gimana? Clear? Jadi cara cepat ngisi datanya begitu ya? Kak, Gimana, Mas? nanya. Jadi kan tadi yang series ini jadi awal kita pencet satu dulu, habis itu ke bawah terus itu pencet lagi satu, habis itu pencet apa ya Kak? Soalnya di sini saya bentuk Excelnya kayaknya versinya lebih lama deh mendingan Kakak. Oke, coba Mas mau share screen nggak kira-kira? Sambil teman-teman yang lain praktik ya. Teman-teman yang praktik ya. Mau share screen nggak kira-kira? Biar saya lihat. Boleh Mas, sebentar ya. Oke, saya stop share dulu ya. Oke, Terus ya Mas. Oke. Kan ini Kak, ini contoh nih ini kan satunya ya. Terus kita enter, sorry, kita enter, terus balik lagi ke sini, terus pencet apa Kak di sininya? itu coba Mas, yang editing di bawahnya deh. Yang mana? Editing di bawahnya coba lihat. Nih, Editing sorry, kanan 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 di jam 2. di jam 2. Sebentar. Ya, nih, editing. Kanan kanan lagi. Maksudnya ke kanan dikit lagi, Mas. Tadi tuh. Kanan 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 paling ujung editing. Ini Excel Oh, 2000 ini. berapa, Mas? Ini saya pinjam Koko saya. Saya kayaknya ini yang Oke, lama punya deh ini. baik. Nah, editingnya diklik yang bawah tuh, klik 3, diklik. Nah, itu di bagian fill, ketemu Mas. Oh, oke Ya, oke. oke. Coba lakuin cara yang sama kayak tadi Nah, saya. oke. Coba Kolom. lakuin cara yang sama saya, kolom. Terus pilihnya juga ini. Oke. Dah. Oke Udah ya? oke. Clear ya? Oke, Oke, makasih Kak. Kak. Sama-sama. Oke, boleh. Misi Mas, makanya growth Clear. itu apa? Clear ya? Growth itu buat eksponensial. Kita nggak kepake ya. Buat kita yang kerja di umum nggak kepake. Kayak teman-teman pernah nggak sih ngerjain, mungkin teman-teman yang dulu SMA-nya IPA gitu ya. Teman-teman pernah nggak ketemu soal kayak pembelahan bakteri. Kayak misalkan bakteri membelah jadi 2 tiap 1 menit. Nah, itu pakainya growth gitu. Makanya bisa buat scientist teman-teman. Ya, atau buat penelitian. Kalau teman-teman kuliahnya di STEM, itu biasanya
growth kepake banget. Ya, entah di praktikumnya, entah di skripsinya dan sebagainya. Gitu, atau di tesisnya, gitu ya. Jadi growth itu nggak usah dipusing dulu, tapi dia eksponensial. Maksudnya kuadrat-kuadrat gitu ya. Gitu. Nanti kalau saya coba cari contoh ya, yang growth nanti saya coba cari contoh di pertemuan selanjutnya. Tapi kita nggak pakai, gitu ya. Kita yang buat kerja di umum, admin dan sebagainya nggak, gitu. Oke, clear ya? Baik. eh Kepake sih, yang data analysis masih kepake ya. Yang data analysis kepake yang growth, gitu. Tapi jarang, gitu. Nah, lanjut dulu ya. Kita kasih satu dulu. Ya, tadi ya lanjut NPM ya. Saya minta teman-teman NPM sampai tempat lahir dulu diisinya ngasal, diisinya ngasal. Ya, nih saya biar cepat begini. Karena ini saya minta isinya ngasal. Saya ulangi lagi. Saya minta isinya ngasal biar cepat begini. Lihat, saya blok dari B2 sampai B11. Ntar ikutin ya, ntar ikutin. B2 sampai B11. Terus teman-teman klik di sini. Ini namanya formula bar. Formula bar ini tempat kita input, tempat kita pakai rumus. Namanya formula bar ya. Nah, di formula bar ini, misalkan saya isinya begini. Nah, karena saya bilang isinya ngasal, ya udah teman-teman samain aja semuanya. Gimana caranya Kak biar sama semua? Klik CTRL, Enter, gitu ya. Ini artinya nggak muat ya, gitu. Itu nggak muat. Nih kayak gini. Oke, aman? Atau ada yang mau minta diulang? Atau ada yang bingung Kak, klik CTRL Enternya gimana? Gitu. Aman nggak kira-kira? Aman, Kak. Aman ya. Nah buat teman-teman yang Kak tadi Kak kan Kak bilang ALT HOI kalau rapiin ini. Ya tapi saya bilang prefernya manual. Kak, Kalau CTRL ketinggalan dikit Kak, boleh Enternya ulang Kak. gini. Ya, CTRL Enter. CTRL Enter gitu ya. Jadi cara kliknya lihat nih. Yang warna hijau tuh yang saya klik CTRL Enter gitu. Terus kalau misalkan ada contoh ya. A, tadi ALT plus HOI misalkan. Ini kayak buat rapiin sel gitu. Tapi ini kalau di saya ini ya ALT HOI. Jadi ALT HOI. Sorry, ALT HOI gitu. Jadi ditekan terus nih. Tuh, tiap ininya ditekan terus. Ya, gitu. Sama CTRL Enter juga sama. CTRL ditahan gitu. Nah, lanjut lagi, clear ya. Nah, nama mahasiswa juga sama. Misalkan saya bilang namanya si Anu, ya, si Anu gitu. Klik CTRL Enter. Oke, tempat lahir misalkan kita samain semua. Misalkan tempat lahirnya sama-sama di mana nih? Kita sama di Bogor deh. CTRL Enter gitu. Oke, clear. CTRL ditekan bersama sama Enter, betul. Tapi bukan bersama nih. CTRL dulu, baru Enter. Jadi Itu lihat yang tadi hijaunya. yang NPM di Hah? blok dulu ya? Atau gimana? Betul, di blok dulu dari D2 nih, di blok dari D2 sampai D11. Nah, maksudnya juga sama dari C2 sampai C11 di blok dulu, ya. Taruh di formula bar inputannya, CTRL Enter, gitu. Oke. Ada yang kendala nggak kira-kira? Ini cara cepat kita input ya. Kalau teman-teman datanya sama, kayak begini aja caranya. Di blok semuanya dulu, ya. Terus isinya sekali aja CTRL Enter, gitu. Ulang Kak. Oke, saya ulang buat Mas Samuel. Gini Mas. Ya, oke. Buat ngapus data, ini buat teman-teman yang Kak, saya biasa pakai Excel. Nah, tapi biasanya pas saya bilang gimana cara ngapusnya, bisa bilang Mas saya backspace gitu. Nah, bukan begini ya. Ya, cara ngapus yang ideal, teman-teman klik kanan, clear contents. Klik kanan, clear contents. Ya, klik kanan, clear content. Ntar saya bakal sering contohin. Nah, dipilih Mas Samuel, sorry, di blok misalkan dari D2 sampai 11, 2 11, baik itu C maupun D, nanti diisi Bogor. CTRL Enter. Gitu. Oke, aman Mas Samuel? Kak, saya nggak ada Emang. kolom di atasnya. Boleh di access dulu Kak, kalau dia nanti saya lihat. Aman ya? Baik. Nah, lanjut ya. Kak Samuel gimana? Mas Samuel? Sorry. Masih kendala nggak kira-kira? Buat Mas Samuel. Aman ya? Baik, Kak. Kalau dia boleh di access dulu, nanti saya izinkan ini. Nah, buat lahirnya. Ini teman-teman. Yang jadi keliru di sini. Banyak yang salah cara nginputnya dan sebagainya. Di teman-teman. Ya, ini banyak yang nginput. Mas, saya pede banget pakai Excel. Tapi pas di tes cara nginput uang, ya cara nginput keuangan sama cara nginput tanggal lahir saya nggak bisa. Nah itu, gitu. Padahal itu basic banget. Gitu. Tapi saya jago banget rumus gitu. Itu banyak banget. Gitu. Jadi 90% salah di sini. Nah, lahir ini teman-teman ada dua format, ada dua format. Ya, kalau data beda input satu kan Nana. Gitu. Ada dua format defaultnya untuk mengisi tanggal. Ya, lihat dulu di kolom komen.
Nah, tunggu nanti saya bakal jelasin buat Kak Desi. Ya, saya tampung dulu pertanyaannya. Lihat dulu di kolom komen. Nih, ada dua format. Ada yang day, month, year. Ada yang month, day, year. Saya nggak tahu di Excel teman-teman gimana. Dicoba-coba dulu aja. Ada yang DD, MM, YY. Misalkan kita sepakat saya mau 9 Mei 1996. Ini kalau tanggal lahirnya sama, sorry ya. Gitu. Nah, jadi kita di inputnya begini. 95, 1996. Ya, atau 5, 9, 1996. Ya, tapi ada juga format yang year, month, day. Ya, ini 1996, 5, 9 gitu. Tergantung settingannya. Betul. Nah, karena saya settingannya pakai Indo, ya, gitu teman-teman. Karena settingan saya bahasa Indonesia, teman-teman ya. Jadi teman-teman saya pakainya adalah yang atas ini nih, yang ini. Jadi lihat dulu ya, teman-teman pakai apa dulu. Di testing dulu aja. Gitu, di testing dulu aja. Saya juga nggak tahu teman-teman pakai apa. Karena tiap Excel beda. Misalnya 9 Mei 1996. Jadi diisinya pakai format default dulu. Ya, bukan berarti Mas, boleh nggak saya isi 9 Mei 1996? Ya boleh-boleh aja, tapi takutnya formatnya nggak sesuai teman-teman. Tuh lihat deh, di sini dibaca tanggal, format yang ini dibaca apa? General. Ya, ini nggak terbaca sebagai data tanggal ya di Excel saya. Gitu, jadi saya bikin jadi format default dulu. Oke, udah di input semua, format defaultnya dulu. Nanti boleh teman-teman pakai autofill seperti ini, kan ngasal aja isinya. Gitu ya. Boleh? Sudah semua? Sudah? Sudah ya? Baik. Baik, dilanjut ya. Nah, klik bagian number. Jadi kalau kita mau ngubah data, ya, kalau kita mau ngubah format data, ya, di number. Kalau kita mau merapikan data, merapikan teks kiri kanan rata tengah, itu di alignment. Rapihin di alignment, ya, ngubah format data, tipe data itu di number. Oke, berarti kita klik yang number ini. Oke, pilihnya yang date atau tanggal. Sudah sampai sini? Sudah diakses yang numbernya? Atau ada Sudah, kendala nggak? Kira-kira? sudah. Udah ya. Nah, Sudah. locationnya diatur jadi Indonesia. Jadi cara cepat nyarinya tuh gini. Diklik aja, langsung ketik huruf I. Nanti ada muncul tuh. Misalkan awal, oh Nigeria nggak apa-apa. Bawah, nanti bakal ada Indonesia. Oke, Mas saya pengen tipe datanya seperti ini. Boleh. Ya, gitu. Misalkan saya buat tipe data seperti ini, Mas, tapi di Excel saya nggak ada seperti ini, nggak apa-apa. Ya, orang juga bakal paham kok. Pilihnya yang defaultnya aja. Gitu. Ya, jadi saya pilihnya ini dulu ya. Saya pilihnya ini dulu. Ya, kurang lebih begini nanti hasilnya. Oke, teman-teman boleh dicobain dulu. Kak, mau nanya kok di aku tanggal lahirnya malah 9 semua. Kan saya nulisnya 09. 09 semua. Jadi mas saya pasti gini 9 semua ya. Iya. Nah itu yang saya bilang. Jadi coba mas diisi 9, 10, 11. Ya baru nanti mas autofill seperti ini. Jadi memang tab Excel beda-beda ya. Kalau di Excel saya satu aja untuk tanggal. Ya ketika di share ke bawah langsung urut. Tapi kayak tadi tuh. Ya sebenarnya kayak autofill yang awal. Ini kan sebenarnya dua angka start aja bisa aja nih. Dua angka start bisa aja. Gitu ya. Tapi ada juga Excel yang butuh 3 start. Ya pengawasannya di 2013, Windowsnya 2010 gitu. Bahkan Excel 2003, Excelnya tahun berapa, tapi OS-nya atau operation sistemnya berbeda, 11 dan 10, Windowsnya itu bisa jadi berbeda gitu. Terus Coba ini Mas, Kak cara ngapusnya dulu gimana? Kan cara udah ngapusnya terlanjur. gini. Heeh. Tadi gimana teman-teman cara ngapusnya? Misalkan saya mau ngapus yang ini, di klik apa? Segini ya, Pencet berarti Mas saya clear pengen di content. iya, clear content, klik kanan, clear content. Kayak gitu Clear Mas. content. Yang mana Kak? Yang mana Kak? Ulangi Kak, Mak. Klik kanan, clear Di content. kanan. Konteks, Contents. contents. Konten itu isi ya. Ya, content. Jadi kalau teman-teman Contents, kalian di sosial media contents. nyebutnya konten, konten itu isi, ya isi Maksud- videonya itu konten gitu. Oh, Jadi clear contents ya Kak? Clear ya contents clear kan? contents, ya contents, ya benar clear Terus contents. ini kan yang tersisa satu yang paling atas. Terus diklik ya? Diisi 10 Mei 1996, terus Iya. 11 Mei 1996 di itu, ya. Oh,
Satu Ini dulu apa dua dulu yang diisinya? diisinya 3 aja. Kemungkinan kalau di Manual, Excel mas 3. manual. Betul, manual. Kayak 10, 05, 1996 gitu. Nanti Oh, mas terusin lagi gitu. Nah, sebenarnya bisa delete ya, tapi gini, nanti delete itu ada untuk case tertentu aja. Karena kalau teman-teman oh, udah telanjur buat contoh gini ya, untuk teman-teman ini kan ada yang saranin delete juga. Sebenarnya delete juga bisa kalau belum jadi table. Tapi kalau udah jadi table kayak begini, ya ini kan udah jadi garisnya nih. Kalau teman-teman delete gitu ya, teman-teman delete kayak gini. Sorry. Nah, sel up nanti bakal hilang gitu. Tapi saran saya pakainya delete yang di keyboard gitu. Ini juga clear content sebenarnya gitu. Delete yang di keyboard gitu. Bisa ya gitu. Jadi bebas. Bisa pakai clear content, bisa pakai delete yang di keyboard. Tapi jangan pakai delete yang ini ya. Maksud saya jangan pakai delete yang ini. Nih gitu. Ya, gitu. Itu aja paling buat Mas yang lagi isi. Oke, clear ya sampai sini yang data atau tipe data. Nanti buat Kak yang teman-teman saya buka. setelah ulangi Kak, setelah 3 itu, Ya, Mas kan isi mm, 3 dulu nih, ya, isi 3 data seperti ini. Nanti Mas klik mm, autofill. Autofill yang kotak kubus kecil ini, diklik kiri ke bawah. ya, Bisa nggak? Urut nggak? klik langsung itunya ya. Kalau nggak urut, kemungkinan di Excel Mas nanti coba saya lihat ya. Nanti boleh di chat di WA saja, gitu. Dia malah muncul yang formatting, klasik, yang 12 step gitu tuh. Enggak, bukan yang ini Mas. Yang ini nih, yang kotak kubus kecil diklik kiri. Iya itu. Jangan yang petir. Oh, yang kecilnya ya. Iya, yang kotak kubus kecil warna hijau. Bukan yang ini ya, bukan yang petir. Iya, 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 iya. Oke, sudah. Nanti Harusnya kok dia urut malah. sih. Harusnya kalau Excel nggak ada masalah urut. Kalau autofill nggak muncul itu gimana ya Kak? Oh iya Oke, Kak, udah muncul Kak. udah Bisa, muncul bisa. ya. Ya, Oke, setelah itu Kak Gibi coba biar diklik bisa, dulu aturan. Hmm. Nah, setelah biar biar jadi kayak bulan lahirnya tuh biar nggak ini tadi tuh oke, biar bulan yang lahirnya jadi kayak gini, algemet gimana ya, yang teman-teman? algemet ya. Di bagian number ya, Mas. Kalau mau ngubah tipe data tanggal di bagian number, klik oke. Di number klik yang date Iya, klik yang date, nanti location-nya pilih Indonesia. location. Oke, sambil nunggu Masnya, gitu ya. Kita lanjut dulu ke alamat ya. Alamat teman-teman diisi bebas, ya. Saya isi tambung dulu yang bertanya. Jalan buntu. Misalkan saya isi jalan buntu semua, klik Ctrl Enter. Gitu. Sudah? Nah, kali ini teman-teman lihat yang nomor HP. Buat masa izin saya tinggal dulu, gitu ya. Kita ke nomor HP. Di nomor HP, ya, teman-teman itu bisa start dari yang namanya angka 0. Ya, kalau di software lain. Nah, Excel ini FYI ya, atau misalkan teman-teman boleh koreksi. Nah, setahu saya dia basicnya bahasa C. Ya, bahasa C. Jadi 0 itu kan nil atau nihil. Biasanya 0 itu nggak tampil, teman-teman, di paling depan gitu. Jadi ketika teman-teman klik 0878, ya ini nolnya nggak kebaca, gitu ya, nggak kebaca. Ada dua cara, gitu. Ada dua cara gimana teman-teman buat nampilin angka 0. Cara yang pertama, teman-teman selipin dulu petik satu, baru 0878. Ya, ya. Jadi kurang lebih gini. Jadi petik satu dulu, 0878. Ini baru keisi. Ya, ini baru keisi. Ya, ini cara yang pertama. Ijo ini nggak apa ya. Ijo ini nggak masalah. Gitu kan tinggal di-ignore aja gitu, nggak masalah. Gitu. Ya, nggak berlaku apa-apa kok gitu. Nah, ini cara yang pertama. Cara yang kedua, diubah dulu tipe datanya. Ya, kan jadi cara pertama kan petik satu baru nol. Tujuannya biar nol itu nggak terbaca sebagai paling depan. Gitu. Nah, cara yang kedua, ubah tipe datanya. Ubah tipe data, biasanya kalau baru awal banget pakai Excel, dia mengubahnya satu sel. Saran saya langsung satu kolom. Gimana satu kolom? Ya ini, diklik huruf G-nya, ya. Ngubah tipe data di mana tadi? Diklik apa? Kalau mau ngubah tipe data, di bagian mana? Di number. Atau CTRL plus 1. Ya, kok shortcutnya. Klik aja number, ya. Nanti teman-teman diubah tipe datanya biar 0 itu nggak kebaca sebagai angka. Berarti teman-teman jadiin data teks di sini. Ya, gitu. Di bootcamp sebelumnya ada yang saranin, Mas. Sebenarnya bisa kan kalau kita pakai custom? Bisa. Tapi agak ribet. Gitu ya. Bisa kalau pakai custom. Gitu. Tapi agak ribet. Ya, kita tinggal ganti hashtagnya 12. Gitu, input hashtagnya 12. Mendingan saya pakai teks aja. Pakai teks, nanti klik OK.
gitu. Mungkin di next pertemuan ya yang pakai custom gitu. Di teks nanti baru saya isi 0878. Jadi ini kebaca sebagai data teks. Tuh. Oke, clear sampai sini buat cara ngisi nomor HP dulu. Ada yang kendala nggak kira-kira teman-teman yang lain? Clear, Kak. Aman. Clear ya? Baik. Nah, kita bikin tabelnya dulu. Bikin tabel begini, di blok semuanya. Ya. Ngebloknya teman-teman bisa pakai mouse, bisa pakai shift dan tanda panah arah. Shift ditekan tanda panah arah. Tuh, kayak gini bisa. Bebas ya. Nanti diklik border yang ini. Oke, sudah aman? CTRL enter itu apa ya? Itu buat ngisi banyak Mas Bagas. Nih, ya. Mungkin tadi Mas Bagas kelewat ya. Jadi bisa gini, Mas Bagas. Saya mau ngisi tempat lahirnya Bogor semua nih. Ya, tinggal isi di formula bar Bogor, Bogor, terus CTRL enter. Masukin input semuanya. Kak, diulang bikin tabelnya. Oke, saya ulang ya. Jadi begini, di blok semuanya, sudah di blok semuanya segini. Nanti di bagian borders ini pilih all borders. Pilihnya all borders di bagian borders. Pilihnya all borders di bagian borders. All borders, nanti hasilnya begini. Oke, aman? Sampai Aman. sini clear ya? Baik, kalau clear, kita lanjut ya. Kita lanjut ini di rata tengah dirapiin ya, gitu ya. Nah, saya mau kasih dua intermezzo, ya, dua intermezzo, ya, tentang perapian teks. Tapi saya minta teman-teman, ya, sorry tiga, ya, perapian teks dan bagian view. Tapi teman-teman saya minta nggak praktekin dulu, praktekinnya habis zoom ya. Saya minta praktekinnya habis zoom, biar kita bisa ke nomor tiga. Nah, jadi teman-teman, gini, ini intermezzo aja ya. Ini tambahan aja teman-teman, tapi nggak usah praktek ya sekarang. Nanti aja habis zoom. Nah, jadi di save dulu aja ininya. Gini, misal saya punya punya data yang gede nih, misalkan, atau data yang panjang gitu, kayak gini, Bandar Lampung. Ya, data teksnya Bandar Lampung. Ini kan nggak muat ya. Teman-teman ada dua cara. Pertama, gedein selnya kayak gini, ya, ya. Atau teman-teman bisa lakukan manipulasi teksnya. Manipulasi teksnya, begini caranya. Ingat ya, kalau mau merapikan apapun, ini alignment. Ya, di alignment, ya, ada dua cara. Teman-teman bisa wrap text, bisa string to fit. Ini konteksnya kalau teman-teman nggak ingin menambah lebarnya. Jadi teman-teman pengen, mas saya lebarnya pengennya segini terus. Ya, nggak pengen saya lebarin segini. Karena emang jatahnya segitu. Gitu, takutnya kalau di print gimana-gimana gitu. Ya, atau terlalu banyak kalau di print. Tabelnya nggak cukup gitu. Nah, itu juga boleh. Nah, ini caranya klik alignment. Ya, bisa wrap text dicentang, oke. Nanti kalau wrap text tuh gini. Wrap text tuh bakal memanjang ke bawah. Gitu. Ini kalau wrap text. Nah, cara yang kedua, ini yang paling saya suka sebenarnya. Dia nggak ngubah tampilan panjang kiri kanannya juga. Alignment, dia pakai string to fit. Nah, string to fit-nya kurang lebih jadi begini. Gitu. Loh, datanya jadi dikemas. Oke, sampai sini clear. Ntar dicobain ya, habis zoom ya. Jadi ada wrap text, di alignment itu, ada perapian teks itu, text control, ada wrap text, ada string to fit. Clear ya? Baik. Nah, selanjutnya, ya, cara buat, Mas, ini kan mau judul kolom. Ya, kalau yang ini mungkin teman boleh praktik deh. Ini kan ada judul kolom daftar pengajar. Atau, sorry, judul table. Gimana selipinnya di atas? Selipinnya begini. Diklik angka 1, karena kita ingin input daftar pengajar, ya, atau judul tabelnya di baris 1, klik angka 1, klik kanan, insert. Klik kanan, insert. Nanti teman-teman diblok dari A1 sampai G1. Cara cepat ngebloknya bisa pakai mouse, itu lebih enak. Bisa pakai shift arah kanan. Shiftnya ditekan kanan. Gitu, itu bisa. Jadi kita blok dari A1 sampai G1. Ya, kita pilih namanya Merge and Center. Masih di alignment. Ini juga bagian text control. Di Merge and Center, formula barnya ditulis daftar pengajar. Oke. Sampai sini clear nggak kira-kira? Clear nggak kira-kira? Clear, Kak.
Ulang Kak? Oke, saya ini ya, saya ulang gitu ya. Nah, di sini klik kanan, klik kiri, satu, nanti klik kanan, insert. Karena kita mau insert di baris pertama. Oke, sampai sini yang minta ulang gimana? Kecepatan nggak? Kak Natsla, teman-teman gimana? Kak Vira, Kak Silvi, Kak Johan, Kak Mulyana, clear ya? Pas sampai angka satu ini, jadi kita angka satu ini diklik, nanti klik kanan insert. Karena kita mau nginput ini atau sisipkan ini di di baris pertama. Clear ya? Jadi kita ke A1, di blok sampai G1, A1 di blok sampai G1, ya. Terus teman-teman ke bagian apa? Ke bagian apa nih? Habis di blok diapain nih? Tadi ada ingat nggak cara digabunginnya? Mark and Center. Ya, merge and center. Center. Mark and Mark and Center. Center. Terus teman-teman klik di bagian sini daftar pengajar. Daftar pengajar. Pengajar. Oke, sampai sini kira-kira bisa diikutin. Judul kolomnya teman-teman boleh dikasih warna beda ya. Misalkan contoh teman-teman mau kasih warna kuning boleh. Kak saya mau pakai warna kuning karena saya suka warna kuning boleh. Warna hijau boleh gitu. Bebas ya gitu. Oke, ini cara buat insertnya. Oke, nah ini intermezzo yang teman-teman nanti praktikinnya habis Zoom aja. Nah, di sini teman-teman ada juga yang namanya free span. Nanti saya kasih data contoh data saya waktu di Kementerian Desa. Teman-teman, itu data indeks desa membangun. Itu kurang lebih ada 3 ribuan desa gitu ya. Tapi kurang lebih jadi 1.800 desa mandiri di Jawa Barat datanya gitu. Yang bakal teman-teman nanti bakal latih juga data CSV gitu ya buat analisisnya gitu teman-teman. Nah, di data itu teman-teman kan ada datanya banyak ya. Data desa tuh banyak banget kan. Data desa tuh banyak banget. Nah, kurang lebih gini teman-teman. Nah, contohnya misalkan data desanya banyak, terus teman-teman ya sebagai analis gitu ya. Biasanya kita bakal memindahkan data entah dari file hard file Oh, boleh ya atau ibu dari kita periksa sekarang, aplikasi Dede. gitu. Ya, kita pindahkan dari dua itu. Nah, kalau kita pindahkan, kita kan input. Tetap kerja itu manual ya. Mas, cara input otomatis gimana? Nggak bisa. Tetap 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 kita ada kerjanya juga. Oleh karena itu makanya masih diperlukan operator admin gitu. Admin tuh sebenarnya nggak bisa punah juga karena orang pasti bakal ada sisi manualnya gitu. Excel juga sama, banyak manualnya. Khususnya kita yang di Excel di bagian admin atau di analis gitu ya. Kalau di kementerian itu pasti kita banyak inputnya, teman-teman. Nah, kita misalkan input segini. Nah, kita kalau misalkan kita mau lihat, judul kolomnya apa ya? Ini apakah ini NPM, apakah ini nomor KTP, apakah ini apa dan sebagainya. Kita kan harus ke atas ke bawah gini kan? Ke atas ke bawah, ke atas ke bawah. Ini kan capek gitu. Ya oke lah, 1, 2, 3, 4, 5. Cuma 6 kolom doang. Tapi di real case kerja nanti bisa 7 kolom, 8 kolom. Gitu, itu minimal. Gitu ya. Nah, kalau kayak gitu gimana caranya? Caranya begini teman-teman. Misalkan saya pengen 3 baris paling awal, ini saya warnain, tapi teman-teman gak usah ikut-ikut diwarnain ya pas di Zoom, ya pas di recordingnya. Ya, ini hanya buat penanda. Saya ingin 3 baris paling awal, 3 baris paling awal, kalau saya scroll ke bawah, dia ngikut. Saya scroll ke bawah dia ngikut. Caranya gimana? Caranya pas banget di angka 4. Pas banget di angka 4. Pas banget di angka 4. Ya, di angka 4 itu di baris keempat ya. Di baris keempat, saya klik 4, klik view, klik view, klik freeze span. View freeze span. Ya, di baris keempatnya. Nanti kalau saya scroll ke bawah begini. Kalau saya scroll ke bawah begini hasilnya. Oke. Sampai sini clear. Dilakuinnya nanti aja. Habis zoom ini. Clear ya? Clear, Kak. Yang kecepatan kan? Clear. Ya, Aman. clear ya buat rekamannya. Oke, lanjut. Kita bakal ke latihan satu nomor 3. Gitu. Kita bakal ke latihan satu nomor 3. Gitu. Di sini, teman-teman buka dulu file pembahasan. File pembahasan latihan satu yang sudah dikasih ke eh, Mbak Sevi, pembahasan latihan satu. Sudah dibuka semua file pembahasan latihan satu, tunggu. Yang Nah, latihan 1 nomor 3 Kak. Iya, file latihan satu pembahasan nomor 3. Sudah Kak. Mungkin Sevi boleh kirim di kolom chat juga kalau berkenan.
pembahasan ada satu. Kayaknya masih belum ada yang pembahasan. Sama yang kayak di ini kan di Zoom Iya, sama kayak di sudah. Zoom, tapi itu udah dibahas, teman-teman. Tapi itu udah dibahas. File latihan 1 pembahasan. Oke, file latihan 1 pembahasan. Oke, udah pada dibuka semua? File pembahasan latihan 1. Sudah. Oke, buat teman-teman yang sudah buka, coba teman-teman di bagian kayak ini ya. Pembahasan latihan 1. Sorry. Nah, coba teman-teman di bagian nomor B2, dari B2 sampai nomor D3 di copy dulu. B2 sampai D2 di copy dulu. Ya, saya izin jelasin dulu. Kesalahannya di sini di mana? Jadi teman-teman cuma mengerjakan total keuntungan, rata-rata per bulan, rata-rata per cabang, keuntungan maksimum dan minimum. Gitu. Tapi sebelum ini saya mau jelasin dulu di inputannya karena teman-teman tuh nanti udah pakai file pembahasan inputannya. Gitu ya. Inputannya kalau buat kita nginput angka ini paling banyak salah. Gitu. Ya, ini paling banyak salah. Ya, saya banyak kali bilang, Mas, saya udah bisa, saya udah intermediate, udah advance, saya cuma butuh yang rumus-rumus. Tapi pas di tes cara nginput, dia masih salah. Itu banyak banget. Gitu ya. Cara nginput yang benar, kalau buat angka, teman-teman bukan gini. Misalkan 200.000. 200.000. Bukan, oke, sorry. Kalau di Excel saya langsung keubah ya. Nih, misalkan RP 200.000. Nah, jangan kayak gini. Ya, jangan kayak gini. Ini kalau teman-teman lihat, nih, lihat ya. Ini kalau dijumlahin aturan berapa? Tahu nggak kalau dijumlahin aturan berapa? 600. 600. Ya, ini kalau dijumlahin aturan 600 ya. Salah. Nah, saya samain dulu semuanya. Nah, aturan ini kalau dijumlahkan, ini 600. Tapi ini hasilnya 0. Ini nggak kebaca sebagai angka. Ya, kenapa gitu cara nginputnya salah? Kalau uang, teman-teman nginputnya cuma angkanya. Contoh, 7 juta. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau mau cepet angka nolnya, ya tinggal 7, 6 gitu. Tapi ntar saya ajarin ya. Yang cara nginput gini saya ajarin nanti. Tapi teman-teman, ya ini cuma berlaku buat angka 0 ya. Dan Mas, kalau mau 10 juta, 10 juta kan 0 7. Ya, 1 7 gitu. Ya, ini kalau mau nginput cepatnya. Tapi teman-teman, kita basic dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gitu. Terus di sini angkanya berapa tuh? Ini angkanya 80 juta, 7 berarti. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini kalau di sum baru bisa. Tapi ini scientific ya. Kan diganti jadi number dulu nih. Tuh. Baru bisa. Gitu. Ntar kita tinggal ngubah jadi akunting. Ya, kita tinggal ngubah jadi akunting. Kurang lebih begini, teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita mau input number, cuman input angkanya aja. Nggak usah ada RP-nya. Nah, cara tongolin RP-nya gimana, Mas? Caranya dengan di bagian number, ini cara ngubah format data ya. Pilih akunting. Bedanya akunting dengan currency hanya di cara menampilkan koma. Teman-teman di sini mungkin ada yang pernah main saham deh, atau teman-teman ada yang ini saham. Nah, teman-teman pernah nggak baca laporan keuangan tuh kayak gini, khususnya di beban. Misalkan kayak 2.000. Nah, ini artinya itu beban, ini artinya minus, teman-teman. Ya, di Excel saya 2013, minusnya ditulisnya begini. Tapi di WPS baru begini. RP kayak gini. Jadi tiap Excel beda-beda cara nampilin minusnya. Tapi yang membedakan currency dengan akunting hanya cara penampilan minus. Kalau di currency, ya penampilan minus lebih variatif. Penampilan minus lebih variatif. Hanya beda tampil aja. Tapi saran saya buat profesional, akunting aja. Pilihnya RP di sini. Mas, saya nggak ada RP. Pilihnya IDR. Sama aja. Ya, IDR sama RP sama aja. Diklik OK. Sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak? Boleh teman-teman coba nginput dulu. Misalnya input 2 juta jadiin RP. Atau input 200.000 jadiin RP. Nah, nanti teman-teman sisanya tinggal kopas ya. Sisanya tinggal kopas gitu. Terus saya kopas jadi kayak begini. Gitu ya. Ini yang ini, sorry. Ini saya kopas. Jadi nanti teman-teman tinggal nginput datanya aja. So, tinggal ngitung penjumlahannya aja. Gitu. Oke, tapi sebelum itu boleh dicoba dulu, diinput, dicobain jadi di RP.
Kayak ini saya ganti dulu, ini nggak bisa. Jadi nggak usah ditulis RP-nya, cukup ditulis angkanya aja, teman-teman. Pemisah ribuan juga nggak usah ditulis. Ya, jadi teman-teman kayak gini. Di inputnya cuma angkanya aja, baru boleh. Oke, sampai situ ada yang mau tanyain? Itu 99% salahnya di situ. Ya, terdengar remeh, tapi banyak yang salah ternyata. Gitu. Khususnya dulu ya, waktu kami masih kayak, pokoknya harus benernya sekian gitu. Itu banyak yang salah banget gitu. Oke, clear sampai sini? Cara ngubah RP-nya? Kok koma semua ya? Bukan titik. Nggak apa, Kak. Kak Aurelia, nggak apa. Itu hanya penampilan aja. Kak, itu Clear ya? untuk kita input itu ngikutin yang data yang di samping ya? Ya, ngikutin data yang di table ini. Tapi kan masnya udah punya file pembahasan. Udah pada punya belum? Yang ini kan, yang di sampingnya? Iya, ini kan table. Nggak, maksudnya file pembahasan Mm-mm. latihan 1. Saya udah minta Mbak Cevi kirim tadi sih. Yang Udah mana? pada Belum, dapat belum? belum ada. Belum Abang. ya? Oke, coba saya kirim dulu ya. File pembahasan latihan 1 saya kirim dulu. Udah di grup ya? Di grup udah ya? Oke, mungkin saya Sudah, kirim lagi Kak. ya Sudah ada. udah ya? Mungkin saya kirim lagi Sudah di ada. sini. Sudah. Di kolom chat juga ada, Kak. Boleh Di kolom di-scroll. chat juga ada ya? Oke, siap. Baik, mungkin Kak Sevi boleh kirim lagi. Baik, gitu ya. Nah, kita lanjut dulu ya. Jadi teman-teman di copy paste dari B2 sampai D2. Sorry, sampai D11 di copy. Pastenya ke sini. Gitu. Di copy dulu ya, Kak? Iya, di copy, di paste langsung sini. Nah, sambil teman-teman copy, saya mau dikit catatan. Sum tambah, average rata-rata, Sampai D10 ya? Apa D11? sampai D11 ya? D11. Iya, max, nilai minimum, min. Gitu. Nah, oke. Baik. Setelah di Nah, setelah di oke, di copy pastenya ke file latihan 1. Jadi teman-teman kopinya dari pembahasan, tapi jangan copy semuanya ya. Kopinya cuma inputannya aja nih, yang warna hijau nih. Yang dari B2 sampai D11 di copy, di pastenya ke B2 juga. Jadi biar dia langsung isi. Iya, mana tuh itu? Kalau dari chat gimana ya? Soalnya di HP ini Kak, ini apa namanya? Zoom-nya. Oke, baik. Di grup ada kok, Mas. Filenya gitu. Klik apa Oh, Kak? pembahasan. Klik copy, nanti paste. Atau enggak Masnya ditonton dulu aja. Khusus yang nomor 3 tonton dulu aja. Nah, copy paste. Kopinya, Ya. oke, sorry ya sebelumnya. Jadi kopinya klik kanan, copy, klik kanan, copy, baru teman-teman nanti paste. Pastenya yang ini, ya paste. Atau teman-teman copy itu CTRL-V, copy itu CTRL Ini ada di Google Classroom nggak sih? C, ada Mbak. Terus pastenya CTRL, ada. Ini ada, sebenarnya semuanya ada di Google Classroom ya. Kalau ada yang desimal, tinggal hilangin aja pakai decrease, betul. Oke, aman buat yang minta ulang gimana? Kaput dan sebagainya. Sampai jam 21, tapi saya lebihin ya. Saya pasti bakal lebihin. Baik itu lebihin pertemuan atau lebihin jam pertemuan ya. Gitu ya. Selama itu butuh lebih, saya pasti bakal lebihin. Pastinya kemana Kak? Pastinya ke file latihan 1, Mbak Angel. Ya, pastinya ke file latihan 1. Ya, file latihan 1 ke B2. Diklik aja B2-nya di paste. Nih, nih karena begini ntar hasilnya. Nih, kalau saya hilangin ininya, nih, pastenya begini nanti hasilnya. Sorry. Saya ulangin ya. Ini copy, terus nanti pastenya dari B2. Oke, aman kok gitu. Pasti saya sabar. Gitu. Aman buat teman-teman yang lain, pastenya dari B2. Kak Dinda, teman-teman yang lain, Kak Anissa Ini gimana? Kak, lagi dilihat dulu Kak. Aman Kak, aman Kak. Lanjut Kak. Lanjut ya. Nah, jadi ada beberapa rumus ya. Nanti buat teman-teman yang kendala boleh
lihat rekaman ya di menit ke 60 gitu, atau nanti saya bakal praktikkan lagi cara copy paste-nya gitu. Nah, tapi saya mau teman-teman lihat dulu ya, baik yang ketinggalan maupun yang sudah sampai tahap ini. Nah, tambah itu rumusnya sum, rata-rata itu average, max itu nilai maksimum, min itu nilai minimum. Nah, total keuntungan itu adalah hasil jumlah dari keuntungan cabang A, cabang B, cabang C. Jadi keuntungan dari B2 sampai D2 dijumlahkan itu total keuntungan. Gitu. Karena itu total keuntungan bulan pertama. Lagi-lagi Excel itu cuman alat. Excel itu cuman alat. Pengetahuan dasar kita tentang matematika, tentang pekerjaan kita, itu yang bakal membantu pekerjaan kita pakai Excel. Jadi Excel itu cuman alat bantu ya, teman-teman. Gitu ya. Jadi harapan saya teman-teman matematika dasarnya cukup gitu ya. Tapi nanti kalau ada bingung kabarin aja. Jadi ini total keuntungan bulan pertama. Nah, caranya adalah sama dengan, nah, sum. Biasanya kalau baru pertama kali pakai Excel, dilihat dulu ya, dia sumnya begini. Ini agak lama. Saran saya, klik aja SU, nanti pilih sum pakai tanda panah. Pilih sum pakai tanda panah, kelihatan nggak? Saya lagi milih sum, kelihatan nggak? Takutnya di zoomnya nggak kelihatan. Takutnya di zoomnya kayak di blur gitu. Kelihatan. Kelihatan ya? Nah, nanti cara pilih rumus, oke lah, sum cuma 3 karakter, SUM. Tapi nanti kalau average gitu, kan capek ngetiknya. Mendingan teman-teman pilih aja nanti, pilih, diklik tab. Jadi cara pakai rumus itu klik tab. Oke, sampai sini clear? Ya, di training kali ini teman-teman nggak bakal diajarin cara ngafalin. Bukan cara ngafalin, tapi cara baca panduan Excel-nya. Karena dihafalin, berapa banyak rumus Excel yang harus dihafalin. Gitu. Yang penting cara pakainya ya, teman-teman. Gitu, cara pakainya dan cara lihat panduannya. Gitu. Nah, lihat. Di sini teman-teman, ya, di sini ada namanya inputan. Number 1, number 2. Nah, di sini ada titik koma nih. Titik koma, saya kasih warna merah. Titik koma ini namanya adalah apa? Namanya adalah separator. Separator. Separator ini adalah pemisah tiap inputan. Pemisah tiap input. Nah, pemisah tiap input ada yang bentuknya titik koma, ya, titik koma, teman-teman. Ada yang bentukannya koma. Nih. Jadi ada dua nih, ada titik koma, ada koma. Lihat di Excel masing-masing. Mas, saya koma, berarti koma. Gitu ya. Tapi karena ini inputannya range, ya, biasanya separator itu berguna untuk yang inputannya bukan range. Ya, atau inputnya terpisah-pisah. Contohnya begini, maksud saya begini. Lihat ya. Nih. Misalkan teman-teman mau jumlahkan antara B2 dengan C2, atau pengen jumlahkan B2 dengan C8. Nah, kalau inputannya terpisah-terpisah gini, ini cocok pakai separator. Ya, tapi kalau nggak terpisah seperti ini, ya langsung range seperti ini, ya udah langsung blok aja. Cara ngeblok cepetnya begini. Lihat dulu ya, cara ngeblok cepetnya. Lihat, di sini ada B2, lihat di kolom komen. Ya, sebenarnya titik koma dan koma nggak usah diributin dulu ya. Ya, yang penting ikutin aja di Excel teman-teman gimana. Ya, misalkan B2 sampai D2. Ya, nih B2 sampai D2 cara bacanya. Kalau saya bilang Jakarta Bogor, berarti begini ya, Jakarta sampai Bogor. Jadi ini artinya, sorry, caps lock ya, artinya sampai. Nah, jadi teman-teman contoh, misalkan saya mau jumlahin B2 sampai B100, gimana cara ngetiknya? B2 sampai B100. Saya mau ajarin cara cepat ngeblok maksudnya. B2 sampai B100. Gimana berarti? Cara ketiknya? Betul. Nih, lihat ya. Tuh, otomatis sampai B100 ke blok. Jadi kalau ditanya, Mas, cara cepat ngeblok gimana? Kayak begini. Tapi kalau cuman teman-teman kayak, oh, cuman B2 sampai D2 doang, boleh teman-teman ketik, boleh teman-teman langsung blok. Bebas ya, senyaman teman-teman. Gitu. Tapi kalau Mas, saya mau terbiasa dah. Saya ketik aja lah B2 sampai D2 biar nggak usah capek-capek ngeblok, boleh. Gitu. Oke, sampai sini clear, paham? Cara cepat ngeblok dan cara baca rumus Excel-nya. Paham, Kalau Kak. range itu nggak usah separator ya. Kalau range buat
buat statistika sederhana, itu nggak usah pakai yang namanya separator. Jadi nggak ada titik koma atau koma di sini. Gitu ya. Jadi aman, nggak usah diributkan dulu. Nah, jadi diseret ke bawah. Ya, autofill. Ya, ini cara sum yang pertama pakai rumus. Ya, saya lebih prefer teman-teman biasakan pakai rumus dulu, baru nanti ke cara-cara yang lebih menghemat waktu. Tapi nggak cepat-cepat banget ya. Lagi-lagi namanya juga kerja pasti capek dan memakan waktu. Gitu. Nah, di sini contohnya teman-teman. Lihat ya. Di sini contohnya teman-teman. Ya, kita bisa pakai autofill di sini. Sorry, auto sum di sini. Lihat nih. Jadi kita tinggal klik yang sini. Ini pilih average, max, min, atau sum. Pilihnya yang sum aja. Begini. Otomatis di sampingnya ada. Gitu ya. Tapi ini hanya berlaku buat yang di samping doang. Samping percis seperti ini nih, yang kosong, yang mau kita isi. Hanya berlaku buat itu. Gitu. Ini cara yang kedua. Nanti boleh dicoba. Cara yang ketiga, ini mungkin boleh dicoba sekarang nggak apa-apa. Cara yang ketiga, ini hanya berlaku buat di baris yang kasih warna biru. Nih, buat di garis yang kasih warna biru ini. Lihat ya. Atau gini nih, ini saya kasih warna tunggu, biar sesuai dengan ininya. Totalnya, oke, ini kasih warna oranye deh ya. Di warna oranye dan warna biru ini, teman-teman, berlakunya. Nih, cara yang cepatnya begini. Diblok semuanya datanya, nih, dari B2 sampai D11, diklik bagian sini, yang petir. Ya, atau CTRL peski. Beberapa Excel setahu saya nggak ada. Beberapa Excel setahu saya nggak ada. Jadi kalau nggak ada ya udah, berarti nggak bisa pakai cara ini ya. Gitu, pakai cara yang dua tadi. Gitu ya. Nah, klik di bagian sini atau ke CTRL peski, pilih bagian totals. Di sini ada sum, average, count, total, total running, dan sum. Kita baru belajar sum dan average dulu di bagian sini. Ya, kita pilihnya apa buat total keuntungan tadi rumusnya? Pilihnya apa? Sum. Sam. Sumnya yang mana? Yang merah, yang oranye, atau yang biru? Yang oranye, Biru. biru. Hmm. Oh, yang oranye. Orange Bang. Oren, Kak. Biru. Yang oren, untuk total keuntungan. Iya, yang oranye ya, yang oranye. Baik, kita ada satu ini ya. Yang jawab biru nggak apa-apa ya, salah. Gitu. Nah, ini buat total keuntungan ini sih, pakai oranye. Nah, ikutin yang rata-rata di bawah. Rata-rata di bawah tinggal bawah, totals. Pilihnya mana? Average yang biru atau average yang merah? Yang mana? Average yang biru. Yang merah. Yang biru. Yang biru ya? Yang biru. Yang biru ya. Oh, yang biru. Ya, jadi ini hanya berlaku buat yang sebelah kanannya banget sama bawahnya banget. Oke, sampai sini bisa dipahamin? Berarti harus kita warnain dulu, Bang. Baru ditekan average kayak itu. Kenapa? Berarti harus, kalau kan itu kan cara yang untuk cara cepatnya kan. Berarti harus dikasih warna biru, kasih warna oranye dulu. Habis itu baru Enggak mesti dikasih warna. Jadi saya bilang yang saya warna-warnain hanya buat petunjuk saya ngajar. Kayak contoh saya biru tuh kayak, Mas nanti ngebloknya copy paste-nya yang saya warna hijau. Mas nanti kita bakal isi yang ini gitu. Jadi hanya penunjuk aja. Jadi nggak usah ikut diwarnain ya. Color itu nggak ngaruhin inputan. Gitu aja intinya. Clear buat masnya? Mas, kalau rata-rata tadi gimana ya? Yang rata-rata. Average. Rata-rata pakai apa? Average. Ya. Contoh di sini ya. Nah, di sini kita nggak bisa pakai cara yang quick analysis. Kita pakai average sama dengan AV aja. Cara cepat pakai rumus tadi diklik apa? Masih inget nggak? Tab. Pakai tab. Gitu. Terus di bagian apa? Di bagian di bagiannya B2 sampai D2. Nah, langsung autofill. Boleh dicoba dulu kalau udah clear kabarin. Saya izin lebihin waktu ya, nggak apa-apa ya. Clear. Ulangi Kak, yang tadi yang rata-rata. Apa? Yang rata-rata. Pakai average.
Pakai apa? Sorry. Patah-patah gimana? Saya masih terhubung nggak kira-kira? Tes? Masih. Masih ya? Hitung Average ya, rata-rata Kak, betul. rata-rata per bulan sama Itu dengan pakai average. Oke, ada yang kendala nggak kira-kira? Saya kira ada yang Bang, tanya. bisa nanya nggak bang? Kenapa? Bisa nanya nggak? Oke. Nah, gimana cara cepet pakai rumus? Farel. Sorry, Mas Farel. Di gini, di blok, terus kayak begini. Oh, di klik tab ya. Sorry, saya kira cara cepet yang ini. Nggak, cara cepet pakai rumus pakai tab ya. Contoh di sini, maksimum ya. Saya cepat pakai sama dengan tab. jangan lupa. Nah, ini total keuntungan. Total keuntungan berarti dari E2 sampai E berapa? Lihat, E2 sampai E berapa? E S10. 10 apa 11? S11, 10. S11. 11 ya. Nah, sama nih, minimum sama min. Ya, klik tab aja langsung E2 sampai 11. Kan cepat ya? Kalau kita input kayak gini kan cepat. Dibanding kita harus ngeblok. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan dulu nggak? Kita udah di penghujung ini, tapi mungkin tanyakan dua sedikit. Tapi tadi buat Kak Clara saya belum jawab ya, sorry ya. Mungkin boleh nggak kira-kira Mbak Sevi kasih nomor saya ke Mbak Clara juga boleh. Nanti saya lihat ya, Bang, mau nanya bang. gitu. Mau nanya bang. Kak, mau tanya, Boleh satu dua, mungkin dari Mbaknya dulu. Tadi Kak, Masnya udah. kalau misalnya petirnya nggak muncul gimana, Kak? Apa? Petirnya nggak muncul. Klik Ctrl plus key bisa nggak Mbak? Nggak bisa juga. Nggak bisa juga. Iya. Diketik. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau nggak bisa juga, berarti tadi gimana teman-teman? Pakai dua cara yang lain aja, Mbaknya. Boleh? Jadi yang kalau ininya nggak muncul, berarti cara pakai yang contoh gini ya. Ini di bagian sini. Oke, clear ya? Sampai sini? Oke, Kak, Kak. ini Kak, recordingnya kapan Kak, sih, Kak? Kak, aku Dibagikan belum ini loh soalnya yang saya ketinggalan jauh. kalau yang rata-rata bawah itu. Oke, sorry. Yang rata-rata bawah, ini kan rata-ratanya ini didapatkan dari seluruh klik tab B2 sampai B11. Gitu. Ya, B2 sampai B11. Gitu ya. B2 sampai B11. Gitu ya. B2 sampai B11. Gitu ya. Terus diklik enter. Nah, hasilnya begini. B2 Sampai B11. kalau sampai itu yang titik 2 aja ya, jangan yang pakai koma ya Kak. Iya. B2 Sampai B11. Pakai titik 2 aja. Nanti emasnya diklik autofill-nya dari sini ya. Kotak kubus kecil ini begini. Jadi ini nggak bisa diklik dua kali langsung ke kanan gitu. Kalau yang khusus ke kanan ya. Harus absen. Keuntungan maksimum itu max E2 sampai E11. itu apa mana ya? Minimum juga sama, min E2 sampai E11. Sorry, B11. E-nya ketinggalan. Kak, kalau maksimum sama minimum itu gimana tadi? Tadi ketinggalan. Oke. Aman yang maksimum minimum. Untuk rata-rata per bulan saya coba kok hasilnya beda ya. Apa saya salah? Gimana Mas Firmansyah? Bedanya gimana? Rata-rata per bulan di mana yang beda? Mas Firmansyah boleh di ini kan? Yang beda di mana? Ada yang ketinggalan juga nggak kira-kira? Rata-rata per bulan itu yang bloknya dari mana tadi, teman-teman? Dari B2 sampai B11. nggak bukan yang per cabang. Per cabang kan ini. Per bulan yang di sebelah sini, sebelah kanan. Sampai D2 ya, gitu. A ya, keuntungan ABC boleh. Lebih enak ya, lebih wise. Kak, oke, aman. Ada lagi nggak kira-kira? Mas, Boleh mungkin absensinya dikirim dulu sama Mbak Sevi? yang bang mau nanya Kayak langsung jatuhin. Absennya kemana? Mas, Ada linknya ya? Di kolom chat ya, teman-teman, untuk link absennya. Terus kayak itu kan yang terisinya satu doang ya. Terus kalau misalkan di yang C-nya itu C12 sampai C8 D12
Kenapa? Kan ini tadi yang rata-rata itu kan baru yang B12 ya. Terus yang ke sampingnya itu diapain? Ditarik Yang lagi. B2 sampai B11 sampingnya tuh di gini aja mas. Yang klik mas kelihatan nggak autofill yang kotak kubus kecil kanan ini? Nih, Iya, ya sampai terannya hitam plus klik kiri iya, heeh. kanan kayak gini. Diklik aja, digeser aja ya. Iya geser kanan aja. Tapi klik tangannya tangan ya. Ah, oke Kliknya Kak. kanan ya. Sudah Kak. Clear Kak. Terus Clear kita ya. ngisi keuntungan nggak? Yang bawah tuh yang keuntungan maksimal sama keuntungan minimal. Hmm? Kita nggak usah ngisi yang itu tuh, yang label merah, yang keuntungan max sama keuntungan min. Kenapa? Kita Keuntungan maksimum minimum itu dari E2 sampai E11 mas. E2 sampai 11. E2 sampai 11. Berarti sama juga kan pakai apa? Pakai rumus juga ya, Kak? Kenapa? Sama pakai rumus juga kan? Hmm. Bang boleh nanya nggak bang? Kenapa? Boleh nanya nggak? Boleh, boleh emang nggak? Em, Bang itu simbol IDR sama simbol RP apa RP itu sama bang? Udah aku bedain cuma ya. Yang mana RB apa? RB apa? Sorry. Simbol simbol RP sama simbol IDR itu sama bang? Sebenarnya simbolnya berbeda, tapi maknanya sama aja sebenarnya. Indonesian rupiah sama rupiah Oh gitu gitu. soalnya. Eh, di kolom B itu tuh saya simpan tuh simbolnya IDR, simbolnya itu RP. Terus di kolom C itu tuh simbolnya IDR. Nah ketika saya jumlahin dia itu nilainya itu error. Makanya saya sedikit confused dengan perbedaan itu. Makanya langsung nanya. Tapi ternyata abang tuh jawabnya sama. Jadi mungkin jadi nggak tahu juga nih. Saya B2 sebenarnya sama. masih agak suaranya masih agak patah-patah ya di saya. Saya masih belum belum begitu nangkap. Jadi apanya mas yang berbeda kira-kira? Atau teman-teman boleh bantu nggak? Ini udah sebenarnya, tapi saya coba ini ya, absensi dulu ya. Oke. Gimana mas? Sorry, boleh diulang atau diketik aja gini kata-katanya. Sorry. Di saya mic-nya agak Bentar ya mungkin bang. di teman-teman juga sama ya. Saya ketik mas, makanya beda. Oke. Buat teman-teman yang kendala, ada yang mau saya scan dulu nggak? Sekali aja lagi. Ada yang mau saya scan? Mungkin masnya tadi boleh, tapi beda format jadi error. Oke. Nah, yang error tuh kenapa? Sebenarnya. Yang error tuh kenapa? Jadi gini. Yang errornya itu ketika dijumlahin bang antara IDR sama RP dia itu nggak kebaca jumlahnya. Oh, itu Nah, jangan. Ya, itu jangan. Gitu ya. Maksudnya gini. Maknanya itu teman-teman ngasih ke saya IDR nih. Saya tetap ngeh artinya apa. Ya, ya, teman-teman RP. Saya ngeh artinya RP apa. RP rupiah, IDR Indonesian rupiah. Gitu kan. Nah, maksudnya saya sebagai contoh teman-teman mau ke atasan gitu atau mau kirimnya ke bawahan atau ke rekan kerja. Mereka bakal nggak pasti IDR dan RP itu apa, maknanya sama. Tapi maksud saya dalam konteks Excel, kita kita ingin menjumlahkan itu disatukan dulu. Teman-teman nggak bisa jumlahkan dolar dengan rupiah. Ya, RP dengan IDR juga nggak bisa, biarpun maknanya sama, gitu ya. Kenapa begitu? Karena tipe datanya beda gitu ya. Karena di Excel tipe data IDR dengan tipe data rupiah dianggapnya beda gitu. Biarpun ya pada hakikatnya literalnya sama, ya kontekstualnya sama. Oke, bisa dipahamin sampai sini oke oke paham paham paham. gitu ya. Oke. Oke.
Jadi maksud saya maknanya sama, teman-teman kirim contoh, teman-teman lagi ujian Excel. Oke, jadi kan formatnya format akunting. Nah, teman-teman ada yang IDR, ada yang RP, nggak masalah. Ya, nggak masalah. Tapi jangan sampai nggak konsisten. Nah, nanti teman-teman, ketika teman-teman belajar VLOOKUP, HLOOKUP, teman-teman belajar index and match sama saya, teman-teman belajar sum if, average if, teman-teman belajar pivot table, saya selalu bakal bilang, array-nya harus konsisten juga. Jadi nanti tiap range itu sama. Contoh gini, teman-teman kalau ngebloknya, contoh, teman-teman ngebloknya, saya kasih warna oranye di keuntungan cabang B. Tapi di keuntungan cabang A. Di keuntungan cabang B, teman-teman ngebloknya begini. Keuntungan cabang C begini. Lihat, ini ngebloknya nggak konsisten. Ini kalau pakai sum if, ini error. Ya, karena tiap array-nya berbeda-beda, gitu ya. Padahal cuma beda di satu baris doang, teman-teman. Ya, jadi kalau di Excel samain ya, samain range-nya, samain tipe datanya, gitu. Paling itu aja dari saya. Clear ya? Baik. Paling itu aja, karena kita udah kelebihan 22 menit. Saya izin stop share dulu. Nomor 2 dikerjain, tapi ntar aja Mbak. Atau Mbak boleh lihat pembahasan dulu. Saya izin balikin dulu ke Mbak Sevi. Boleh, Mbak Sevi? Baik, terima kasih Kak Noval atas materi yang telah dipaparkan. Dan terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah hadir pada kelas Excel pada malam hari ini. Mungkin sebelum saya tutup, izinkan saya untuk mendokumentasikan kelas pada malam hari ini. Bagi teman-teman yang tidak berkendala, untuk menyalakan kameranya, boleh membuka kameranya ya teman-teman. Dan mungkin bagi teman-teman yang berkendala, mungkin boleh memberikan reaksinya ya teman-teman. Baik, akan saya hitung. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih teman-teman atas kehadirannya dan terima kasih juga Kak Noval atas materinya. Baik, untuk kelas malam hari ini akan saya akhiri. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih buat warahmatullahi teman-teman. Mari. wabarakatuh. Kak, Ya, semangat Mas. thank you ya.